Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda, edisi Kamis 11 Maret 2021. Bacaan Injil pada pagi hari ini menarik kiranya untuk kita renungkan bersama. Peristiwa yang Yesus alami ketika ia mengusir suatu setan dari seorang sehingga membuatnya menjadi bisu, dan kemudian setelah setan itu diusir, orang itu dapat berkata-kata. Dan ketika itu juga orang banyak yang menyaksikan hal itu menjadi terheran-heran. Di samping itu pula ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus melakukan hal itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Dan ada juga yang lainnya meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus, yang mana hal ini semata-mata hanya untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa yang Yesus alami, saya kira kita juga pernah mengalaminya, ataupun juga kita pernah menyaksikannya yang orang lain alami. Nah, ketika kita hendak berbuat baik, ketika kita hendak melakukan perbuatan baik, ada saja mungkin orang lain yang mengatakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk mencari sensasi saja, hanya untuk mencari simpati saja, dan bukan atas dasar suatu keikhlasan. Nah, inilah yang Yesus alami. Jelas yang dilakukan Yesus itu adalah suatu perbuatan baik, suatu perbuatan kebaikan. Tetapi ada saja orang yang mungkin saat itu tidak suka dengan Yesus, sehingga mengatakan bahwa Yesus melakukan hal itu dengan kuasa Beelzebul. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nah, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa kita mungkin pernah mengalami buta hati, terlebih terhadap sesama kita. Nah, buta ini disebabkan oleh apa? Oleh kepentingan kita, oleh hal-hal yang menjadi keinginan kita, sehingga kita mengabaikan orang-orang yang sejatinya membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perbuatan baik dari kita. Nah, maka Yesus mengetahui apa yang menjadi pikiran orang-orang yang tidak suka kepadanya, bahwa orang-orang ini sejatinya tidak senang kepada Yesus karena mereka mempunyai kepentingan yang lalu kemudian oleh perbuatan baik yang Yesus lakukan, nah, kepentingan mereka ini menjadi terhambat dan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, barangkali dalam kehidupan kita juga kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami. Tetapi di sini Yesus juga mau mengajak kita agar kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita jangan henti-henti untuk berbuat baik meskipun ada banyak godaan, meskipun ada banyak rintangan yang menghalang, yang kita hadapi di depan kita. Nah, Yesus juga mau mengajak kita agar kita jangan lalu menjadi buta hati terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan kita, hanya karena kepentingan dan keegoisan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang terakhir, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, Yesus juga mau mengajak kita agar kita mau menjalin relasi yang baik terhadap Allah. Yesus mau agar kita di masa Prapaskah ini meningkatkan doa kita, semakin mendekatkan diri pada Tuhan,
menjalankan pantang dan puasa dengan sebaik mungkin, agar kiranya relasi kita dengan Allah semakin terjalin dengan baik. Nah, sejatinya bahwa perbuatan-perbuatan baik yang mengarah pada Allah, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, dan juga segala sesuatunya yang didasarkan oleh cinta kasih Allah kepada kita. Nah, setan sangat tidak suka pada perbuatan-perbuatan ini. Maka kalau kita menyadari, tentu tidaklah heran ketika kita melakukan perbuatan baik, tetapi ada saja hal yang sepertinya menggoda kita, hal yang sepertinya mencobai untuk menghalang-halangi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi melalui bacaan Injil dan juga permenungan kita bersama pada pagi hari ini, semoga di masa Prapaskah ini kita senantiasa mau membuka hati agar kiranya relasi kita dengan Tuhan semakin terjalin dengan baik, dan semoga segala perbuatan baik kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.